Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini adalah 50 cara untuk melepaskan kebencian, 50 cara untuk menemukan kedamaian. Ini yang teman-teman Jumat Wage harus lakukan. Yang pertama, Anda menerima perasaan gitu ya. Akui kebencian sebagian daripada emosi gitu ya. Wis diterima kebencian ya. Dendam strimon gitu ya. Ketika itu muncul, itu adalah bagian daripada emosi Anda yang itu harus dikendalikan. Yang kedua, Anda harus bisa merenungkan akar masalah ya. Pahami kebencian itu ya, masuk ke dalam diri, kenali kenapa kok saya bisa benci, apa manfaatnya saya benci, apa mudaratnya saya benci. Nah, dari pertimbangan itu ya, nanti Anda akan ketemu jawabannya ya. Apakah Anda meneruskan kebencian itu, atau Anda menghentikan kebencian itu, atau Anda mengalihkan kebencian itu. Yang ketiga, memaafkan. Memaafkan diri sendiri dan orang lain itu sangat sulit sekali. Tapi Anda harus berusaha. Dilatih. Ya. Dilatih, dimaksimalkan sampai benar-benar Anda bisa. Sampai benar-benar Anda mampu. Ya. Nah, kalau Anda tidak mau melatihnya, tidak bisa melatihnya, dari mana Anda mau berubah? Dari mana Anda mau mendapatkan kesuksesan perubahan itu? Ya, tidak akan dapat. Selanjutnya, mengalihkan fokus ya. Nah, ini biasanya sering kita lakukan gitu ya. Ini juga sering saya lakukan ya. Ketika dendam, kebencian itu ya sudah mendarah daging di dalam diri saya, maka tak alihkan. Karena tak lawan ya juga tidak bisa. Maka saya mengalihkan fokus terhadap sesuatu yang itu membangun kesuksesan saya. Membangun karakter saya yang positif. Ini harus bisa Anda lakukan juga gitu loh ya. Kebencian itu biasanya kaitannya dengan perasaan yang dikhianati, yang terdolimi, difitnah, ditipu, dan sebagainya. Ya, itu sudah berlalu. Saatnya Anda sukses. Saatnya Anda bangun. Loh, hal semacam inilah yang harus selalu Anda tekankan gitu loh ya. Hal semacam inilah yang harus ada di dalam pola pikir Anda. Hal semacam inilah yang harus ada di dalam tindakan Anda. Loh, kalau Anda bisa seperti ini, maka saya yakin tidak ada katakanlah kebencian ya yang tidak bisa Anda selesaikan. Yang kelima, praktekkan empati. Cobalah Anda melihat dari sudut pandang orang lain. Ya. Empati, kasihan. Ya. Coba Anda berpikir, ya. Berpikir sederhana semacam ini. Ya. Ini juga salah satu cara supaya tidak mengotori pikiran Anda, mengotori batin Anda, mengotori tindakan Anda. Saknoirek orang yang menyakiti saya itu tinggal nunggu waktunya dia menjalani karma gitu. Ya. Jadi Anda harus bisa menghentikan kebencian itu. Nah, itu caranya seperti itu. Ya, berdoa atau meditasi. Berdoa dan meditasi. Ya, zikir dan meditasi. Ini juga bisa ya. Anda lakukan. Ini juga bisa Anda terapkan. Yang ketujuh, Anda buat riwayat kehidupan Anda, daftar riwayat hidup. Hari ini, aktivitas hari ini dari pagi sampai malam apa yang saya lakukan. Bukan apa yang harus ya, apa yang saya lakukan. Besok apa yang saya lakukan. Besok rencananya hari ini ya. Besok yang sudah kita jalani, kita bandingkan dengan yang sudah kita jalani hari ini. Nah, ketika Anda sudah tahu seperti itu, ya, maka otomatis akan terjadi perbaikan diri.
Ya. Yang kedelapan, berbicara dengan teman, ya. Nah, sering berinteraksi dengan teman ini juga bisa ya untuk mengalihkan itu kebencian itu. Ya, teman-teman yang sifatnya positif gitu loh ya. Walaupun katakanlah itu hanya enggak secara total ya, minimal sudah mengurangi beban. Walaupun Anda tidak bicara pada inti dari permasalahan Anda, ketika Anda ketemu dengan teman-teman yang katakanlah Anda percaya, misalkan teman SD, teman SMP, ya, teman SMA, teman kuliah, ya, setidaknya memberikan motivasi kepada diri Anda. Yang kesembilan, carilah guru pembimbing. Ya. Orang yang bisa memberikan motivasi, orang yang bisa memberikan semangat, ya, di dalam kehidupan Anda. Ini juga penting. Ya. Yang ke-10, olahraga, latihan pernafasan. Ya. Kadang ketika kita banyak masalah, itu nafas kita itu tidak teratur. Coba rasakan. Nah, ini juga Anda bisa merelaksasi ya. Merelaksasi dengan olah nafas. Nafas segitiga. Ya. Tarik pelan, tahan, keluarkan pelan-pelan, ya. Kita belajar mengatur nafas kita ya. Semakin panjang yang bisa Anda lakukan, maka energi positif itu akan semakin besar juga. Ya. Fokus pada masa kini. Ya, itu yang ke-11 ya. Fokus pada masa kini. Jadi yang kebencian, dendam itu kan sudah masa lalu loh. Sudah terjadi loh. Nah, itu abaikan saja. Fokus masa kini. Apa yang Anda mau capai? Apa yang mau Anda dapatkan? Apa yang mau Anda maksimalkan? Untuk meraih kesuksesan Anda, untuk meraih kejayaan Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Terus 12, kenali dampak negatif dari kebencian dan dendam. Ya, Anda harus kenal dampak negatif kebencian itu apa? Dampak negatif dendam itu apa? Ya. Ya, pada intinya kebencian dan dendam itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya. 13, berbuat baik pada diri sendiri. Artinya teman-teman Jumat Wage ini harus berpikir ya, bagaimana supaya Anda ini memiliki inisiatif ya, memiliki motivasi diri untuk bisa berbuat baik, untuk bisa bertindak baik, berbuat baik terhadap diri sendiri, atau self care ya, kasih sayang terhadap diri sendiri. 14, olahraga yang teratur ya. Tadi pernafasan ya, olahraga pernafasan. Ini olahraga fisik ya. Entah jalan kaki, entah goes. Ini juga bisa melepaskan energi negatif, melepaskan emosi. Ini juga bisa. Coba Anda olahraga, ya kawin olahraga sampai kuasel. Setelah itu kan ngantuk, tertidur, bangun, mandi, fresh. Ya, 15, menjaga pikiran terbuka. Hindari berpikir yang sifatnya sempit. Ya, kita harus berpikir yang luas. 16, fokus pada hal-hal perubahan. Ya, perubahan Anda. Ya, jangan terjebak dengan kebiasaan yang lama ya. Perubahan itu juga bisa ya, membuat Anda ini memiliki pengalaman baru sehingga melalaikan kebencian yang sedang Anda hadapi. 17, kurang ekspektasi terhadap orang lain. Ya, jadi kebencian ini kadang muncul ya, karena orang lain ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Ya, maka ini harus kita rubah. 18, jauhi orang-orang yang situasi negatif. Jauhi orang-orang yang memicu itu yang namanya kebencian. Itu Anda harus jauhi. 19, berkreasi. Salurkan emosi Anda ke dalam sebuah aktivitas, kegiatan.
Misalkan seni, ya. Misalkan Anda emosi, ndak tertahankan, wis gawin sinau, wis gawin moco kitab suci misalkan. Jadi kita salurkan kepada hal-hal yang sifatnya positif, hal-hal yang sifatnya nanti akan membangun karakter kita, ya. Yang 20, sadari pikiran dan perasaan tanpa menilainya. Jadi kita harus belajar bagaimana melihat secara objektif, tidak berdasarkan sudut pandang kita. 21, kembangkan sifat kasih sayang terhadap semua orang. Nah, ketika Anda paham ngunduh wahai pakarti, ketika Anda paham hukum karma, ketika Anda paham hukum sebab akibat, hukum kausalitas, maka yang muncul adalah sifat welas dan asih. 22, mengubah pola pikir, ya. Ubah perspektif dari mereka yang menyakiti saya, ya, menjadi saya belajar dari ini, gitu. Mereka menyakiti saya, muncul kebencian, muncul dendam. Coba Anda rubah, saya harus belajar dari rasa sakit ini. Apa yang terjadi? Muncul ambisi untuk memperbaiki diri, ya. 23, terapkan batasan sehat, ya. Belajar berkata tidak dan menjaga jarak dari sumber kebencian. Jadi kita itu harus ibaratnya itu menghilangkan, jaga jarak dari kebencian. Benci itu sudah tidak ada di dalam rumus Anda. Rumus Anda itu adalah optimis, semangat, ya. 24, refleksi spiritual, ya. Tinjau nilai-nilai spiritual atau agama yang mengajarkan cinta dan pengampunan. Artinya Anda harus kembali kepada Tuhanmu, ya. Pelajari kitab sucimu, baca kitab sucimu, pelajari, terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan. 25, berbuat baik kepada orang lain. Kebencian ini akan melemah ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Anda benci ke A, Anda bisa berbuat baik kepada si B, si C, si D, dan seterusnya. Ini akan membantu Anda, ya, untuk menyembuhkan diri Anda. 26, ya, dengarkan hal-hal yang sifatnya menenangkan, ya. Misalkan musik religius, ya, itu juga bisa, ya. Jangan mendengarkan musik brainwave, ya. Meditasi ketenangan itu jangan, ya, karena itu bisa mengacaukan otak Anda nanti, ya. Kadang kita tidak tahu frekuensinya bagaimana, itu sangat bahaya sekali itu, ya. 27, berbicara dengan orang yang terlibat. Jika mungkin berbicara masalah secara jujur dan terbuka. Artinya ketika kita ini katakanlah berinteraksi dengan orang lain, ya, usahakan mulai untuk belajar jujur, belajar apa adanya, terbuka, ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. 28, ya, salurkan emosi Anda pada sebuah tulisan, ya. Ada tuh teman-teman jemaat waki yang memang itu hobi nulis gitu loh, ya. Jadi tak lampiaskan kepada sebuah tulisan, ya, supaya apa? Supaya emosi Anda itu tidak berada di dalam tubuh Anda terus, tapi bisa keluar, gitu, ya. 29, memaafkan secara bertahap. Kadang kita itu memaafkan tidak sekaligus, ya. Nah, bertahap kita juga belajar memaafkan. 30, ya, 29 tadi, 30. Lepaskan harapan untuk balas dendam. Fokus pada kedamaian batin daripada pembalasan. Nah, ini
kasus ya, contoh kasus ya. Enggak, saya contohkan yang lain. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya dulu dendam sangat luar biasa, teman-teman. Ya. Ya. Tadi dendam saya itu bisa saya alihkan gitu loh ya. Ya, dendam tidak ada unsur mau menyakitinya, enggak. Ya. Tapi tak arahkan kepada diri saya sendiri. Saya harus sukses, saya harus jaya. Dan semuanya diwujudkan sama Tuhan gitu. Waktu itu ya kesuksesan itu tak capai ya. Ibarat kalau saya tidak mengalami kondisi semacam itu ya, tentunya ya saya tidak akan bisa jadi seperti ini gitu. Tidak mungkin saya kuliah S2, tidak mungkin saya ambil profesi advokat, tidak mungkin. Ya, tidak ada bayangan seperti itu. Saya kuliah S2 itu tidak ada. Tapi karena dendam kebencian itu, maka saya alihkan, saya arahkan. Wes sekolah Sarawak wis. Ya. Tujuannya cuma satu, untuk menghabiskan waktu. Ya, dari kebencian, dari dendam itu supaya tidak mengganggu pikiran batin saya. Jadi hari-hari saya itu tak isi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Hal-hal yang sifatnya produktif. Waktu itu tercapai semua. Tiba saatnya 2015 dengar kabar karma berlaku, jebrawet. Ya, di situ ya kasihan gitu loh ya. Ya kita tidak melakukan apa-apa ya. Kita sebagai korban tidak melakukan balas dendam, kebencian. Ini sudah kita tekan. Ya. Nah, ketika Anda bisa sembuh dari kebencian, ketika Anda bisa sembuh dari dendam, ketika Anda terzolimi, maka karma itu akan berlaku. Lah buktinya yaitu 5 tahun teman-teman ya, 5 tahun dari kejadian itu karma berlaku. Ya, nah itu. Selanjutnya menghadapi rasa takut. Kebencian seringkali didasari oleh rasa takut atau sakit hati yang mendalam. Ya. Jadi kalau Anda benci, kalau Anda dendam, itu biasanya muncul rasa takut. Ya. Nah makanya lakukan hal-hal yang sifatnya positif. Kawin ngaji, kawin wirid, kawin dzikir, kawin belajar. Ya, itu caranya. Cara kita itu untuk mengobati diri sendiri. Ya, tidak hanya kita berpikir kita mengobati diri sendiri, tapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa sukses. Kita berpikir bagaimana kita bisa jaya. Gitu. Ya. Selanjutnya, berfokus pada pertumbuhan pribadi. Gunakan pengalaman negatif sebagai kesempatan untuk belajar tumbuh. Nah ini yang saya lakukan itu tadi ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak sekedar ngomong tok ya teman-teman ya. Saya tak lakoni gitu ya. Bahkan saat-saat ini saya juga sedang menerapkan itu. Menghilangkan dendam kebencian itu. Ya kadang muncul juga kebencian dendam itu muncul sliwer slet itu. Ya. Ya untungnya saya sudah bisa mengendalikan. Ketika kebencian muncul itu merupakan amunisi, merupakan semangat. Ya misalkan ya, saya sedang tidak enak badan. Ya. Mau buat materi semacam ini wes capek, tidak enak badan. Ya, kadang kebencian itu tak munculkan sret. Ya, membuat motivasi diri saya sendiri gitu. Kalau kamu ya tidur ya, kalau kamu dikalahkan oleh rasa sakit, bagaimana kamu bisa sukses? Apakah kamu tidak sayang dengan dendammu yang belum terbalaskan? Tak kompor-kompori ngono. Padahal ya tidak ada keinginan untuk balas dendam. Tapi nafsu itu dikompori semacam itu bangkit. Masih loro-loro ya sebagai materi gitu loh ya. Masih loro-loro ya kerja. Loh ya teman-teman. Nah, itu semangat itu bisa kita kendalikan. Artinya kita sudah bisa memanipulasi rasa kita, memanipulasi pikiran kita. Masalah ya pasti selesai. Ya.
Terus apa lagi? Berhubungan dengan alam, ya. 33. Ya, habiskan waktu di alam untuk membersihkan pikiran, ya. Nah, ini bisa meditasi, ya. Anda tidak harus datang ke alam, gitu. Kalau Anda datang ke alam terus tidak punya waktu, ya, Anda bisa meditasi di rumah tapi visualisasikan. Belajar olah rasa, belajar peka suasana alam. Contoh misalkan, ya, saya ada di Pasuruan, saya pernah ke Kumitir, ya, lewat Kumitir, pernah macet di sana juga pernah makan di warung di sana juga pernah, ya, atau di Watu Dodol misalkan, Banyuwangi, ya. Saya pernah berhenti di sana juga pernah, ya. Nah, tinggal visualisasi saja, tak bayangkan saya berada di sana, terus meditasi dari sini. Loh, itu bisa sampai sana gitu loh, sukma kita bisa sampai sana gitu loh. Itu sama saja, ya. Nah, ini bisa Anda lakukan seperti itu. Jadi tidak perlu Anda datangi tempatnya, ya. Tapi kalau Anda bisa datangi tempatnya, ya itu lebih baik lagi, ya. 34. Berlatih kesabaran. Kesabaran dengan diri sendiri dan proses pelepasan kebencian. Jadi kudu sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu bertindak. Sabar itu melakukan sebuah tindakan. Sabar itu beraktivitas. Kalau Anda bilang saya sudah sabar tapi tidak melakukan apa-apa, nah itu bukan sabar. 35. Batasi media sosial, ya. Media sosial, ya, seperti Facebook apa mana, itu Anda batasi, ya, yang sifatnya itu tidak membangun karakter Anda, ya. Kecuali Anda misalkan di YouTube ini kan banyak tau materi-materi motivasi, ya, materi-materi bisnis yang bisa Anda pelajari, materi-materi keterampilan yang bisa Anda pelajari, itu tidak masalah, ya. Tapi kalau Anda hanya melihat di YouTube, ya, sebuah kesenangan-kesenangan saja, itu yang bermasalah, ya. Karena Anda dalam proses kebencian, ya. Kecuali hidup Anda sudah stabil, ya tidak masalah gitu, ya. 37. Menghindari gosip atau perbincangan negatif. Kita harus bisa menghindari gosip, ya, atau perbincangan yang negatif. Contoh misalkan, ono tonggomu, ya, ono tonggomu ngerumpi, ngedabrus, ya, harus abaikan saja, tidak usah melok-melok, ya. Kan banyak tuh biasanya ibu-ibu ini, ya, belanja di pasar, mari ketemu kancane wis ngobrol ngalor ngidul, ujung-ujungnya ngerasani wong, ya. Lalu, ya, kita ini hari-hari kita ini, ya, semakin hari semakin tua gitu loh, ya. Kita jaga mulut kita jaga pikiran kita jaga hati kita. Aja nambah dosa gitu, ya. Nah, terus 38, ya, memberikan kesempatan kedua. Ya, artinya kita berpikir bahwasanya orang tersebut, orang yang menyakiti kita itu, ya, kita kasih kesempatan, ya, untuk berubah. Bukan berarti dibiarkan saja, itu sebenarnya memberikan kesempatan Anda untuk berubah. Satu itu. Kedua, Anda tidak mengotori pikiran Anda tidak mengotori batin Anda tidak mengotori tangan Anda untuk balas dendam, untuk melampiaskan kebencian Anda, ya. Kenapa? Karma akan datang pada mereka gitu loh, ya, dengan sendirinya. 39. Membangun kepercayaan diri. Kebencian kadang-kadang, ya, tumbuh dari rasa tidak pede, ya. Kebencian itu kadang-kadang tumbuh dari rasa tidak pede. Maka kita harus bisa membangun kepercayaan diri. Ya apa carane pede, ya dilatih. Misalkan Anda ini dodolan cilok isin, ya dipaksa. Si isin ae coba keluar kota, keluar desa, sing gak kira ana wong sing kenal gitu. Terus Anda dodolan cilok, ya. Loh, caranya seperti itu. Ya, keluar desa.
Nah, selanjutnya ketika Anda katakanlah bisa bangkit kepercayaan diri Anda, maka kebencian, dendam itu akan hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena Anda sudah sukses gitu. Ya. 40, mengubah lingkungan. Ciptakan ruang fisik ya yang nyaman dan damai untuk mengurangi kebencian. Jadi dimanapun Anda berada, Anda harus bisa menciptakan ya lingkungan yang positif. Ya. Paham ya? Anda sebagai pengendalinya, jangan sampai Anda dikendalikan. 41, memikirkan hasil positif dari konflik. Ya, konflik yang Anda hadapi, yang bisa menimbulkan kebencian, yang bisa menimbulkan dendam, itu pasti ada sisi positifnya. Nah, fokus di sana dan terus kembangkan. 42, menghindari penghakiman. Ya, jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Cobalah memahami lebih dalam. Ya. Supaya apa? Supaya dendam dan kebencian Anda itu bisa ditekan. Ya, ubah dialog internal menjadi positif dan berdaya. Dialog internal itu adalah ketika kita bicara dengan diri sendiri. Ya, selalu tanamkan ya hal-hal yang sifatnya positif. 44, latihan bersyukur pada musuh. Ya, pada orang yang menyakiti Anda, itu berterima kasih atas pelajaran yang diberikan. Ya, pada hakikatnya ya Anda tersakiti, Anda terzalimi, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik Anda. 45, menonton, membaca, mendengarkan kisah-kisah inspiratif. Ya, ini akan membangkitkan motivasi di dalam diri Anda. Loh, ini juga saya lakukan dulu teman-teman ya. Buku-buku karya-karya sufi itu tak baca semua habis. Ya. Sampai di perpustakaan itu ya, sampai itu berapa tahun itu ya. Kuliah itu 4 tahun. Kuliah itu hari-hari saya itu ya. Hari saya itu habis di perpustakaan. Ya, bukan perpustakaan jurusan saya gitu loh ya. Ya, di kampus saya itu ada perpustakaan yang ada di masjid. Itu membahas tentang sejarah Islam, ya kajian-kajian Islam. Itu tak habiskan itu buku di situ, guys. Dari campur dengan anak-anak fakultas agama Islam ya, fakultas syariah. Ya. Saya sendiri ya mungkin yang fakultas hukum, ya ada fakultas hukum ada, tapi ya tidak setiap hari, tapi setiap hari saya di sana. Ya, berada di perpus. Ya, misalkan ya jam 7 ya, jam 7 ini ada mata kuliah sampai katakanlah jam 8. Ya, nanti jam 12 ada mata kuliah lagi. Saya tidak pulang. Saya ke perpus tadi. Tak habiskan waktu saya di situ. Ya. Ini juga bisa menghilangkan ya, kebencian, menghilangkan dendam. Dengan membaca kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah sufi ya. Nah, itu. 46. Berikan ruang pada perasaan Anda. Tidak apa-apa untuk merasa marah, tapi jangan biarkan itu berlarut-larut. Tidak apa-apa ya. Teman-teman Jumat Wage itu ngamuk, tidak apa-apa ya. Tapi ya cukup hari itu saja. Pernah saya alami teman-teman ya. Waktu itu ngamuk ya, dizalimi, disakiti, difitnah ya, dilecehkan, dikhianati. Mau marah saya, emosi ya. Sampai alun-alun Malang itu tahu bengi ping 10 ya. Ya, Anda tahu alun-alun Malang gitu. Dulu itu kan gitu ya, seret. Muter gini terus saya ini. Sampai 10 kali. Wes ngamuk emosi. Ya di kos-kosan itu habis ngamuk. Akhirnya apa? Turu, habis itu tidur. Ya. Besok harus hilang. Emosi ini harus hilang. Ya. Ini adalah proses kebangkitan saya.
Waktu itu saya berjanji pada diri saya sendiri. Akhirnya ya situ memutuskan ambil kuliah S2. Dari kejadian itu memutuskan untuk ambil kuliah S2. Wis nekat aku ambil S2. Walaupun tidak tahu tujuannya apa, yang penting apa. Emosi ini terlampiaskan kepada hal-hal yang sifatnya membangun. Ya, itu yang saya alami. Ya, fokus pada hal-hal yang membuat Anda bahagia. Jadi teman-teman Jemaat Wage, temukan sesuatu yang membuat Anda bahagia gitu. Apa gitu? Yang menyenangkan. Nah, tentunya ojo mek bahagia tok ya, ojo mek kesenangan tok ya, yang sifatnya materialis ya. Jangan. Ya dua-duanya harus dapat, ya spiritual dapat, materialisnya juga dapat. Ya. Paham ya? Kesenangan Anda misalnya. 48. Jangan mengabaikan emosi. Rasakan dan proses emosi, jangan menekannya. Emosi itu rasakno. Rasakno emosi, ikuti alurnya emosi. Ya, sampai nanti Anda bisa mengendalikan itu emosi. Ya. 49. Bertindak dengan cinta. Lakukan sesuatu yang penuh kasih sayang. Bahkan jika kebencian itu masih ada. Ya. Paham ya? Lakukan dengan cinta. Ya, ketika Anda memahami nrimo ing pandum, ketika Anda pernah mengalami yang namanya karma, ketika Anda pernah dihukum sama Tuhan, maka akan bisa merasakan ini, bertindak atas nama cinta. Ya, 50. Percaya pada proses. Lepaskan kebencian adalah perjalanan yang memerlukan waktu yang panjang. Lah, waktu itulah yang membentuk sifat watak karakter Anda menjadi pribadi yang baik. Ya, dengan usaha berkelanjutan, kebencian, dendam, ya, bisa diatasi dan digantikan dengan kedamaian. Dan pada akhirnya mata batin Anda akan terbuka. Demikian saudaraku Jemaat Wage, semoga motivasi hari ini ya bisa membangkitkan semangat Anda, bisa memberikan motivasi Anda, ya, sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi pribadi yang istimewa. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.